sehat. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya apa yang kita buat dulu? Berdoa. Oke, bisa minta tolong salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ayo Janet, siapa? Ibu. Janet, ayo Janet, silakan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, duduk sopan semua. Ya, silakan mulai. Berdoa selesai. Oke, bilang apa nih Janet? Terima kasih, Janet. Nah, anak-anak coba lihat sebagai mana ada yang jahat ada mimpi, Bu. Doni. Iya, boleh tadi mamanya kasih tahu bahwa tadi dia sakit. Ibu, Abdulnya ada, Ibu. Abelnya, kayaknya mamanya dokter sampai nanti dibawakan mamanya ya. Ya, Kalau Ibu. mamanya lebih paham ya dulu itu. Ini katanya izin, katanya dia bilang izin sakit. Oke, Ibu panggil ya. Ya, Ibu. Janetia, Ada, Ibu. Anudes, Ada, Ibu. Kinarsa, Ada, Ibu. Melan, Ada, Ibu. Marcelina Kosat, Ibu Abdonia, Alma. Jadi kalian yang hanya dona yang apa ya? Ya, Jadi Ibu. yang sakit. Oke, nah, anak-anak kalian siap belajar? Iya. Kalau siap mana beda Nih. ada. Ada, Ibu. Oke. Ini kursi siapa yang duduk? Doni. Doni terus ini ada. Biar anu dasar lebih kamu des. Kasih foldernya. Ibu sering sendiri di belakang, Ibu. Oke, sudah siap belajar? Siap. Ibu ada satu ice cream. Ada yang mau ice breaking? Ada. Oke, kita sama-sama ada yang punya ice breaking. Coba berdiri. Ibu buka ya. Ada di YouTube. Oke, bisa lihat? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, kita nyanyi sama-sama menggunakan lirik dan lagu itu ya. Oke, 1, 2, 3. Adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Ajak-ajak norma semua dapat. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh itu manusia terpilih. Siapa yang patuh itu manusia terpilih. Siapa yang patuh itu manusia terpilih. Oke, terima kasih sudah. Capek? Ya, teriak ya. Tidak apa-apa. Sudah siap belajar? Sudah, Ibu. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Perilaku Pancasila, Ibu. Oke, materi kita minggu lalu membiasakan Perilaku Pancasila. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu kita belajar tentang perilaku dari 5 Pancasila. 5 Pancasila itu ada apa saja? Yang pertama, Yang Maha Esa. yang kedua, Manusia yang adil dan beradab. yang ketiga, Kesatuan Indonesia. yang keempat, Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. ya, dimana kemarin kita melakukan perilaku yang sesuai dengan Pancasila ya, dan banyak hal yang kita belajar di materi minggu lalu. Nah, materi minggu ini ada yang bisa tebak kita belajar tentang apa dari SD tadi? Norma aturan. Ya betul. Minggu ini kita belajar tentang norma, dimana kita masuk pada bab 2. Ya, dimana kita masuk di bab berikutnya, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Tentang norma, dimana kita akan membahas masuk pada topik A, yaitu tentang macam-macam norma dalam kehidupan itu. Dimana di sini kita akan membahas tentang norma itu apa saja. Nah, tujuan pembelajarannya apa, Ibu? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat
Dan anak-anak kalian bisa lihat apa tadi di bawah? Kado. Ya, betul. Dia mirip seperti kado. Tapi ini biasa dinamakan smart box. Apa? Smart box. Kelas 5 itu pasti pernah lihat di dalam tempat tidur dan di dalam tempat tahun lalu kalian pernah dapat smart box seperti ini kan? Iya Ibu, dengan Ibu Dona. Nah, di mana kalian mendapatkannya? Ibu Dona. Ibu Dona tadi. Kenapa Jamet? Tidak Ibu. Oh, Ibu pikir kamu sakit. Kalau saya kasih tahu ya. Nah, kalian lihat ini apa? Smart box. Tadi Ibu sudah pikir ini dari ruang guru. Hanya untuk kalian. Nah, kalian lihat ini smart box. Ada yang bisa bantu Ibu buka satu kadonya? Saya Ibu. Ayo Mas Selina, silakan. Silakan buka. Oke, terima kasih Mas Selina. Satu saja saya. Silakan duduk. Belum. Mas Selina tidak boleh duduk. Nah, di sini ada apa itu norma? Tolong Mas Selina silakan baca apa itu norma. Lihat di sambil teman tuh sayang. Nah, norma itu adalah ada sini sayang. Norma adalah aturan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan harmonis. Oke, terima kasih ya. Ini Mas Selina sudah dulu. Ini sedang bertanya. Terima kasih Mas Selina. Nah, kalian sudah lihat tadi Mas Selina membacakan apa itu norma. Di mana norma adalah aturan atau Pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar apa? Agar tertib, agar aman, dan harmonis. Jadi anak-anak, norma itu sangat penting bagi kehidupan kita, di mana dengan adanya norma mengatur perilaku kita agar kita bisa hidup harmonis, tertib, dan aman. Lalu berikut di meja ibu sini ada fungsi norma dalam kehidupan. Coba ibu minta Vinelsa baca fungsi norma dalam kehidupan sayang. Yang pertama, fungsi norma dalam kehidupan. Yang pertama itu ada mengatur perilaku agar tidak merugikan orang lain. Oke, terima kasih, silakan duduk. Yang pertama tadi fungsi dari norma yaitu mengatur perilaku agar tidak merugikan orang lain. Ya, betul sekali. Di mana dengan adanya norma membantu kita agar kita tidak merugikan orang lain. Dengan cara apa Ibu? Kita tidak boleh menyakiti teman atau siapapun. Dengan kita menyakiti orang tersebut, maka kita akan merugikan orang lain. Jadi kita tidak boleh mengejek, menghina, apalagi membuli ya, orang yang memukul. Itu tidak boleh karena kita tidak sengaja menyakiti atau sengaja menyakiti orang lain, dan itu sangat merugikan orang lain. Jadi tidak boleh kan? Oke, Janet baca yang kedua, Yaitu tentang fungsi. Yang kedua ada fungsi apa? norma yang kedua yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan Ibu. Oke, terima kasih Janet, silakan duduk. Ya, fungsi norma yang kedua menciptakan ketertiban dan keamanan. Ya, betul sekali. Dengan adanya norma kita bisa tertib dan keamanan. Nah, contohnya tertib itu seperti apa? Ada yang tahu? Hidup rukun. Ya, selain itu juga contohnya kita mengantri kita mengantri di kantin. Kita untuk mengambil makanan. Kita di situ tidak boleh saling mendorong. Kita tidak boleh mendorong agar tetap tertib. Jadi itu salah satu contoh dari ketertiban. Lalu keamanan. Nah, kalian pernah tidak bersama orang tua melewati lampu lalu lintas? Kalian melewati atau kalian berhenti pada saat lampu merah? Berhenti. Bagus sekali. Nah, itu salah satu menciptakan keamanan. Jika kalian menerobos lampu merah, apa yang terjadi? Kecelakaan atau sesuatu hal yang tidak ingin kita mau atau terjadi ya. Jadi jika kalian bersama orang tua kalian, ingat ya, tidak boleh menerobos atau melewati lampu merah. Nanti bilang mama itu bahaya, atau kakak itu bahaya. Ya, betul. Oke. Dan selain itu juga jika keluar pakai helm. Pasti kalian ada helm kan? Yang kecil ikut itu. Oke, waktu minggu lalu lihat pemirsa memakai helm warna pink dan itu sangat bagus ya. Pokemon ya, Pokemon sangat bagus sekali lihat. Pokemon warna pink. Ya, tapi ada
yaitu fungsi dari norma yaitu menjaga keharmonisan dalam pergaulan. Ya, dengan adanya norma membantu kita menjaga keharmonisan dalam pergaulan, di mana antara individu maupun antar kelompok kita akan merasa nyaman dalam bergaul. Contohnya, agar kita merasa nyaman dalam kelompok, kita harus apa? Contohnya seperti ini. Ketika teman sedang berdiskusi atau memberikan pendapat, kita harus menghormati pendapat, cerita ataupun ide-ide yang sedang dia berikan. Dan kita harus menghargai pendapat dia dan tidak boleh memotong pembicaraannya agar pergaulan agar seperti ini. Fungsi dari norma tadi apa? Agar menjaga keharmonisan dalam pergaulan. Jika kita tidak mendengar teman yang sedang bercerita atau memaparkan ide atau memberikan ceritanya, menceritakan kesehariannya, itu akan mengganggu pergaulan atau pertemanan. Pasti dia akan merasa marah, dengki. Nah, itu akan tidak terjadi keharmonisan. Ya, jadi kalian jika teman sedang berdiskusi atau sedang memberikan pendapat atau cerita, kalian harus menghormati dan menghargai teman tersebut. Ya, bisa. Oke, fungsi yang terakhir yaitu yang keempat, mencegah konflik. Ya, betul. Dengan adanya norma, bantu mencegah dari pertengkaran maupun perselisihan. Jadi norma itu membantu agar tidak ada yang berkelahi, pukul-pukul, ya, seperti itu ya. Lalu berikut di sini ibu punya ada macam-macam norma. Macam-macam norma itu apa saja? Kalian bisa lihat. Yang pertama itu ada norma Agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma, kesopanan, yang keempat ada norma. Ya, betul sekali. Jadi macam-macam norma ada 4. Mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Betul sekali. Lalu pengertiannya itu apa, Ibu? Nah, pengertiannya ada di sini. Nah, pertama ada pengertian dari norma agama. Silakan baca, Undes, norma agama itu apa? Norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan dan kitab suci, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Ya, betul sekali. Anak-anak, norma agama itu berasal dari Tuhan. Di mana dengan adanya norma agama membantu hubungan kita dengan Tuhan tetap terjalin. Jadi di sini mau tanya, siapa yang rajin pergi gereja atau ibadah? Sesuai itu. Saat itu salah satu kalian sudah menerapkan norma agama. Kalau kalian tidur berdoa tidak? Kenapa tidak sejalan? Kadang lupa ibu. Oh, karena lupa. Tapi lain kali harus berdoa. Kalau makan tidak sedoa tidak? Berdoa ibu. Oke, itu sudah ada bagusnya karena kita sudah ingat. Meskipun waktu makan, lain kali tidur itu harus berdoa. Ya. Oke, nah di sini berarti kalian sudah menerapkan atau sudah pernah melakukan norma agama. Lalu berikut ada norma kesusilaan. Ayo kita baca. Norma kesusilaan itu apa? Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang mana yang dianggap baik dan buruk. Norma ini tidak tertulis tetapi hidup dalam kesadaran setiap individu. Ya. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani. Di mana di sini tadi mengatakan norma itu tidak tertulis, dan tetapi hidup dalam kesadaran diri individu atau sendiri. Nah, contohnya seperti apa, Ibu? Contohnya, ketika kalian berbuat salah, maka kalian akan meminta maaf. Karena itu dari kesadaran diri kalian tahu apa yang mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kalian berbuat salah, wajib meminta maaf. Tetapi jika kalian butuh bantuan, wajib meminta tolong. Selain itu juga kesusilaan itu, ketika kita melihat orang yang sedang kesusahan, contohnya mengangkat barangnya banyak sekali. Lalu kita selagi kita masih bisa bantu, kita membantu. Itu adalah sesuatu hal yang ada di dalam kesadaran diri kita. Dengan kita harus membantu, itu kasihan dia. Itu bagian dari norma kesusilaan.
bersopan dan menghormati orang lain. Nah, di mana aturan dari kesopanan itu berasal dari adat atau kebiasaannya kita. Seperti ketika orang membantu kita, kita mengucapkan terima kasih. Apakah itu ada tertulis dari aturan? Tidak, tapi dari kita sendiri atau dari kebiasaan dari orang-orang kita melihat. Jika orang membantu kita, berterima kasih. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita meminta tolong. Nah, selain itu juga kita menghormati orang tua, siapa lagi? Guru dan selain itu juga ketika kita melewati orang tua, apalagi orang yang lebih tua, kita mengucapkan permisi. Itu tidak sengaja keluar karena itu sudah kebiasaan kita. Ketika kita melewati orang yang lebih tua atau siapapun itu, kita permisi. Itu dinamakan norma kesopanan. Lalu yang terakhir ada norma hukum. Di mana norma hukum di sini aturan tertulis dari pemerintah bersifat tegas dan mengikat seluruh warga Indonesia. Nah, betul sekali. Aturan norma hukum itu bersifat mengikat, di mana dia itu tertulis. Aturan tersebut tertulis dan berasal dari pemerintah. Contohnya, aturan dari pemerintah harus menggunakan helm saat berkendara. Tidak boleh membonceng 3 orang dalam satu motor. Itu termasuk dari aturan. Lalu apa lagi? Tidak boleh melewati lampu lalu lintas ketika warna merah. Apa lagi? Norma hukum apa lagi? Harus langgar di Oke, apa lagi normanya? Norma hukum. Kalau jalan tidak boleh jalan di tengah, itu harus di depan. Ya, betul sekali. Selain itu juga kalian mungkin kalau memperhatikan dari motornya, tapi sebenarnya kalian pernah pikir tidak bahwa kita membicarakan nama orang lain atau teman kita tanpa sepengetahuan teman tersebut dan kita menjelek-jelekan teman tersebut, itu bagian dari norma hukum. Norma hukum apa itu? Di mana kita merusak nama baik orang. Nah, itu bisa masuk dalam norma hukum. Di mana orang tersebut ketika tidak menerima bahwa dia itu dijelekkan atau tidak fakta sesuai apa yang kita ngomong, dia bisa melapor di polisi. Di mana lapor polisi itu seperti merusak nama baik. Kalian pernah lihat di TV bahwa orang pernah masuk penjara atau kena lapor karena merusak nama baik. Banyak sekali juga kalian menonton berita, tapi percaya kalian pasti hanya nonton media saja, tapi tidak apa-apa. Nah, dari anak-anak kalian itu jangan hanya melihat dari luarnya saja, kalian harus pikirkan di dalam kelasnya ini. Jadi kalian, ibu kasih tahu kalian tidak boleh bergosip atau membicarakan teman kalian baik yang buruk-buruk. Ya, itu salah satu contoh norma. Ketika teman kalian tidak setuju, dia bisa saja melapor. Bisa pertama dia melapor orang tua, apalagi jika orang tuanya tidak menerima, maka pasti kalian tidak ada dalam masalah dan pastinya akan berhubungan dengan norma hukum. Jadi kalian tidak boleh seperti itu ya. Lalu ada yang kotak kedua, ada yang bisa bantu ibu buka? Ayo Janet, silakan. Kotak ketiga ibu, kalau ada kotak. Oke, Janet bisa baca apa yang ada tulisannya di sini? Tulisan apa yang ada di sini, Janet? Di box kedua tulisan tentang penerapan norma dalam kehidupan ibu. Coba ini Janet baca penerapan norma agama. Penerapan norma agama ada 3. Yang pertama berdoa sebelum tidur, yang kedua beribadah sesuai ajaran masing-masing, yang kedua beribadah sesuai ajaran agama masing-masing, yang ketiga mengucap syukur dan berbuat baik gitu. Ya, terima kasih Janet, silakan duduk. Betul sekali. Di sini Janet telah membaca penerapan norma agama. Yang pertama berdoa sebelum tidur atau tidak ketika kita melakukan aktivitas seperti kita di sekolah. Kita memulai pembelajaran kita harus berdoa. Apapun kita mengakhiri pembelajaran kita harus berdoa. Atau apa lagi? Apa lagi yang membuat kita untuk berdoa? Kasih keluar jalan ibu. Ya, waktu keluar jalan jauh. Jadi kita selalu berdoa ya. Karena kita tidak tahu musibah itu datang kapan saja. Nah, itu adalah penerapan
norma agama. Selain itu juga kita beribadah sesuai ajaran agama kita masing-masing. Dari ada yang agama Kristen, ada Katolik, ada apa lagi? Muslim, Islam, Konghucu, Buddha, apa lagi? Hindu. Kalian tahu kan di Indonesia ini ada berapa agama? Ada 6. Jadi begitu. Dimana kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Lalu yang berikut, norma agama juga mengajarkan kita untuk mengucap syukur dan berbuat baik. Kita harus menolong orang yang membutuhkan. Kita tidak boleh mengejek, menghina, ya begitu. Itu adalah penerapan dari norma agama. Lalu ada norma kesusilaan, di mana penerapan norma kesusilaan ini yang pertama mengembalikan barang yang bukan milik sendiri. Ya, betul sekali. Penerapan norma kesusilaan ini ketika ada teman atau orang lain menjatuhkan barang mereka, jika kalian melihat, kalian bisa mengambil, dan jika kalian mengetahui orang tersebut, kalian mengembalikan. Tidak boleh mengambil kecuali tidak mengetahui orang tersebut. Kalian bisa memberikan atau memberitahu security atau apa siapapun yang pengamanan atau tukang parkir. Kalian bisa titip di tukang parkir mungkin yang berada di toko seperti itu. Jadi kita harus mengembalikan barang yang bukan milik kita atau milik sendiri. Lalu yang kedua ada menolong orang lain dengan tulus. Tulus sekali. Ketika kita menolong orang, kita harus tulus. Kita tidak boleh mengharapkan pemberi. Kita tidak boleh kita membantu terus tunggu orang masih tahu uang baru kita membantu. Tidak boleh seperti itu ya. Atau kita sudah membantu dan kita meminta uang. Tidak boleh seperti itu ya. Itu bukan bagian dari norma kesusilaan. Lalu yang berikut meminta maaf jika berbuat salah dalam norma kesusilaan. Betul sekali. Ketika kalian berbuat salah meminta maaf, wajib meminta maaf. Ya. Lalu yang berikut ada norma kesopanan, di mana apa? Mengucapkan salam dan terima kasih, menghormati guru, orang tua, dan teman, antri dengan tertib di kantin atau tempat umum. Ya, betul sekali. Penerapan norma kesopanan di mana kita harus mengucapkan salam, kita harus mengucapkan terima kasih, lalu kita harus permisi, dan kita harus sopan pada orang tua, guru maupun teman. Lalu ada penerapan norma hukum, di mana apa? Apa guys? Mematuhi aturan lalu lintas seperti menyerang di zebra cross. Menyeberang di zebra cross itu bagian dari penerapan norma hukum. Selain itu juga penerapan norma hukum kita harus menggunakan BBM saat berkendara, tidak boleh gojek tidak. Lalu di mana kita harus mematuhi tata tertib sekolah, di mana kita harus apa? Datang tepat waktu, apa lagi? Pakai seragam, di mana itu adalah aturan, ya. Nah, anak tadi kita sudah menyelesaikan dari kotak pertama, di mana kotak pertama tadi membahas tentang macam norma. Kotak kedua membahas tentang penerapan norma dalam kehidupan. Dan kotak ketiga apa Ibu? Ada yang menjawab? Tidak bisa buka. Tunggu menjawab kuis dari Ibu. Ada yang bermain kuis? Oh, di dalam ada kuis itu. Iya, tapi bermain kuis ini setelah kita selesai mengerjakan OKPD. Nah, jadi kalian harus mengamati dan ingat tadi yang apa yang Ibu ajarkan. Nah, sekarang coba kalian masing-masing pegang buku kalian, buku tugas kalian. Ibu mau kasih kalian tugas sekarang. Sudah, dan pegang. Nah, di sini Ibu jangan nggak aturan dengan sekolah terbawa pena Ibu. jadi jangan sekarang dulu, tidak apa-apa. Nanti saya mau istirahat dulu ya. Kalau tidak ada uang nanti ambil di ruangan dulu ya. Oke, Janet? Nah, tulis di mana? Yang pertama dan dia ada satu nomor ya. Ya Ibu. Kalian harus merefleksikan pengalamannya kalian. Pengalaman apa Ibu? Pengalaman norma apa saja yang pernah kalian lakukan di kehidupan kalian. Norma apa saja yang pernah kalian lakukan. Kalian ingat itu? Ingat. Silakan tulis. Apa ya kira-kira norma yang pernah saya lakukan? Tulis. Silakan nanti Ibu tanya. Norma apa? Pernah menulis. Tidak mungkin pernah melakukan
norma kesopanan kah, norma agama kah, norma kesusilaan, dan norma hukum. Coba kalian silakan tulis merefleksikan nanti jawabannya. Silakan Ibu beri kalian waktu 3 menit ya. Ayo silakan. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, Ibu membacanya. Pinasa pernah melakukan pengalaman norma apa saja? Yang pertama itu norma hukum, yaitu selalu pakai helm kalau naik motor bersama dengan mama. Terus norma kesopanan. Norma kesopanan itu ada 2, Ibu. Kita selalu berkata permisi kalau lewat depan orang banyak. Terus juga selalu bilang terima kasih kalau dikasih sesuatu sama orang lain. Lalu apa itu saja Pinasa? Baru itu saja, Ibu. Tepuk tangan buat Pinasa. Penerapan apa? Norma apa saja yang pernah Janet lakukan? Norma kesopanan, Ibu. Norma kesopanan apa saja Janet? Meminta permisi saat lewat depan banyak orang. Lalu norma apa lagi? Norma kesusilaan, yaitu membantu orang dengan tulus, Ibu. Iya, tepuk tangan buat Janet. Nah, anak-anak kalian sudah melakukan dari macam norma tadi ada beberapa yang kalian lakukan. Dan itu sudah sangat bagus, tingkatkan semua itu sangat baik. Tapi asalkan kalian menggunakan macam-macam manfaat tersebut dengan baik, jangan yang buruk. Oke, kalian sudah mengerti? Ada yang kalian tidak mengerti dari macam-macam norma tersebut yang diberikan? Paham, Ibu. Paham? Jadi paham? Melani paham? Lalu deh. Oke, jika kalian paham, Ibu akan berikan kalian LKPD atau lembar apa? Lembar peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu punya LKPD. Ibu punya LKPD apa ya? Nah, di sini Ibu punya LKPD yaitu TKTK Silang. Nah, kalian bisa lihat di sini ada TKTK Pancasila, TKTK Sila. tentang apa? Judulnya Macam-macam norma. kehidupan dulu ya. Di sini ada yang pernah main TKTK Silang kelas 5 loh. Pernah? Ada di HP. Ya, benar. Ya, betul ya. Di aplikasi di HP itu ada. Ibu juga pernah main waktu itu. Nah, ini adalah TKTK Silang. Cara mainnya seperti apa, Ibu? Nah, cara bermainnya kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa melihat. Nah, anak-anak di sini ada pertanyaan. Di mana pertanyaan itu ada yang tahu pertanyaan apa ini? Ada yang tahu? Persamaan? Persamaan. Di mana? Yang nomor pertama, coba Ibu memberikan kalian contoh. Membantu orang lain. Kata lain dari membantu orang lain itu apa? Menolong. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nanti Ibu memberikan atau mencek kalian di setiap kelompok ya. Nanti Ibu akan memberitahukan kalian apa saja. Oke, kelompok 1 di sini. Dan jangan Ibu, iya. Dan kelompok 2 di sini. Ya, jangan nulis juga ya. Ibu akan hanya memberikan kalian 2 kelompok saja karena Doni dan yang Dona ada enggak tidak datang, ada yang sakit, ada yang Alfa. Nah, kalian bisa lihat di situ membantu orang lain, kata lainnya apa tadi? Menolong. Lalu nomor 2, teratur dalam kegiatan apa itu? Ada yang tahu tuh? Tertib. Lalu pikir lagi. Kalau yang nomor 3 melakukan dengan hati tulus, yang setiap lainnya seperti apa? Ada yang tahu kelompok apa yang tertib? Apa? Jujur. Apakah betul kelompok 1? Ikhlas. Tadi nomor berapa yang bilang? Nomor 3. Melakukan dengan hati itu tulus. Nomor 3 apa? Ikhlas. Ya betul. Ketika kita memberikan dengan hati yang tulus, berarti kata lain dengan hati yang tulus itu apa? Ikhlas. Jadi seperti itu. Kalian sudah beberapa yang kalian isi ya, kalian sudah tahu. Yang lain kalian ada yang kalian merasa kesulitan? Jika kalian merasa kesulitan tanya Ibu ya. Nanti Ibu bantu.
Ya itu semuanya dulu. Oke, betul, tertib. Oke, kelompok 1, 2 sudah. Ibu sudah melihat jawaban kalian yang itu sangat bagus. Nah, sekarang sudah mulai dari kelompok 1. Silakan ibu meminta kalian presentasi. Presentasi Ibu. Iya, presentasi itu kalian membaca hasil kerja kalian. Kalian sudah tahu apa itu presentasi? Tahu. Membaca hasil kerja kalian. Ya, silakan kelompok 1. Milan. Ayo kelompok 1. Mulai dari nomor 1, membantu orang lain. Ini memang dibaca di punya soal ini. Baca jawaban. Mulai dari nomor 1 ya, silakan. Di sini kan, pakai yang ini saya. Yang itu ada logo. Oke, mulai dari nomor 1 memang. Ini nomor 1. Nomor 1 membantu orang lain. Lainnya apa? Jawabannya adalah menolong. Lalu Nomor 2 teratur dalam kegiatan. Teratur itu kata lainnya adalah tertib. Terus yang ketiga melakukan dengan hati yang tulus. Jawabannya ikhlas. Yang keempat memberi cinta dan kebaikan. Jawabannya kasih. Yang kelima bersikap tidak memihak. adil. Yang keenam memperhatikan sesama. Enam, jawabannya adalah peduli. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sangat bagus sekali. Sangat bagus. Tepuk salut ya. Ayo, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok 2. Bisa? Oke, ini kalian bisa membacakan soalnya di sini. Salah satu membacakan pertanyaannya dan yang satu menjawab pertanyaannya. Oke, silakan. Di sini menghargai orang lain. Nomor 7. Nomor 7 jawabannya menghormati. Nomor 8 hidup damai. Jawabannya rukun. Nomor 9 tidak berbohong. Jawabannya jujur. Nomor 10 berperilaku baik. Jawabannya sopan. Nomor 11 mematuhi aturan. Jawabannya patuh. Nomor 12 berterima kasih. nah, jawabannya syukur. Oke, betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, betul sekali. Ibu sangat senang di mana jawaban-jawaban kalian itu sama persis sama persis dengan apa yang diinginkan. Dan berarti kalian itu sudah mengerti materi yang ibu berikan. Di mana kalian bisa ya mengerjakan materi tersebut. Padahal ada beberapa yang ibu rasa sulit. Yang ada beberapa jawaban pasti sulit kalian jawab. Tetapi ibu heran kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Coba tepuk tangan buat kita semua. Nanti kelompok 1, kelompok 2 silakan kumpul di meja ibu ya. Sebentar ibu kasih nilai dan ibu kasih ke kalian kembali ya. Satu, kelompok 2, kelompok ini sangat bagus sekali. Nah, anak-anak berarti kalian sudah mengerti macam-macam norma itu apa saja. Dan penerapannya di apa saja. Makanya kalian sudah mengerjakan teka-teki silang di mana ada 12 nomor dan kalian bisa menebak kata-kata tersebut. Itu saya. Ya betul. Sekarang kita akan melakukan kuis di mana kuis itu akan mencoba kalian satu-satu. Apakah kalian mengerti betul-betul atau kalian hanya menjawab mengerti tanpa ada isi atau kalian mengerti betul-betul atau kalian tipu ya. Nah di sini ibu akan membuka, ibu tidak membuka ini, tapi salah satu dari kalian nanti yang membuka ini. Ini adalah hadiah ketika kalian menjawab soal. Yang menang sanggup saya foto boleh soal. Nanti yang kalian akan subten atau kalian kita ada berapa orang? 5 orang. Kita akan buat apa ya? Yang lebih seru untuk menentukan orang pertama yang membuka ini dan menjawab. Siapa yang angkat tangan duluan? Siapa yang angkat tangan duluan? Atau permainan apa? Ada yang tahu? Nah, kadang-kadang di sini ibu sudah buatkan apa namanya ini? Undian.
Undian, di mana di sini ada nama hadiah. Di sini kita ibu akan kocok, lalu nama pertama yang ibu tarik dialah namanya. Dari sini sudah ada. Kita belum main kuis. Ya, Belum main kuis. iya, ibu kan bagi duluan lalu. Benar saya lihat. Ada kok Melan yang dibuka, ternyata ibu tarik ini Melan. Jadi Melan yang membuka kuis tersebut duluan, lalu otomatis Melan yang membuka kado ini. Kalau jawaban salah, jadi yang kedua. Jadi harus bisa. Oke, siap. Ibu tarik yang mana ya? Ibu sudah answer, ya, ini supaya adil. Tadi kita baru belajar supaya adil. Bukan tadi, minggu lalu kita sudah belajar ya perilaku adil. Kita menggunakan perilaku Pancasila. Pancasila yang kelima itu adil. Kita lihat bagaimana. Kira-kira yang mana ya? Yang paling atas ibu. Yang paling mana? Atas. Ya, jadi ibu tutup mata ya. Itu pasti sama nama ibu. Oke, kita cek ya, untuk simpan. Siapa yang main kuis duluan ya? Ini ada A terakhir. Jadi dia ibu. Apakah ya? Vanessa. Jadi dia ibu. Namanya? Oke, Binasa, silakan main kuis duluan. Dia pakai ini sambil ibu. Tidak itu ada nama tuh Beon. Oke, silakan main. Tahu kan cara main ini? Minggu lalu kita ini. Oke. Oke, kuisnya baca. Dharma agama berasal dari Tuhan. Tentu itu betul. Tepuk tangan. Berarti Binasa yang buka kado. Katanya apa? Tunggu dulu Binasa. Selesai mereka menjawab kuis kedua. Biar mereka info Binasa. Silakan dulu. Oke, intinya Binasa yang akan buka. Oke, Milan. Silakan jawab kuis. Baca ya soalnya. Tidak jujur, hormati kesusilaan, benar atau tidak? Jawabannya apa? Benar atau salah? Iya. Dan itu yang baca ya. Mencukupi dengan tertib termasuk contoh norma kesopanan. Jawabannya benar. Benar atau tidak? Oke, kalian semua sudah menjawab kuis tersebut dan ibu lihat juga kalian bisa menjawab kuis tersebut. Kalian bisa ya. Tadi itu sangat terharu dan senang kalian menjawab LKPD ini. Padahal LKPD tingkat silang ini ada beberapa yang sulit dan namun kalian bisa mengerjakan. Lalu berikut ada kuis. Ibu sangat senang hari ini karena kalian bisa menjawab kuis tersebut. Nah, oke, Binasa, hadiah apa ini? Ini hadiah untuk kalian. Oke, silakan. Ini untuk saya satu ibu. Iya, saling berbagi. Binasa. Oke, silakan Binasa. Satu, Nanti dua. Semoga ini kunci motor. Binasa, apakah itu? Wah, ada permen. Ya, teman silakan Binasa ambil dan bagi-bagikan ke teman-teman. Itu hadiah. Harus bagi aja ibu. Ya, harus adil karena minggu lalu kita sudah belajar tentang perilaku Pancasila. Harus adil ya. Harus adil ya. Oke. Sudah saya. Oke, makasih ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Yang makan aja silakan makan, tidak apa-apa. Sebelum ibu mau lanjutkan, ayo silakan buka makan. Ya ibu. Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan. Ibu ada lagi ibu. Oke, ini simpan saja nanti untuk jadi bebas. Oke. Sudah? Sudah ibu. Ada semua kan? Sudah. Oke. Oke. Ibu betul-betul sangat senang hari ini karena kalian bisa menjawab KPD, kalian silang yang benar, dan menjawab kuis semua itu dengan benar. Oke, Mela, ayo. Ini hadiah kamu sudah ada. Silakan. Jika kalian mau makan, silakan makan. Oke. Ibu sangat apresiasi karena kalian aktif dan bisa menjawab semua. Ibu mau kita tepuk aku hebat. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk hebat.
pelajaran hari ini? Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Norma Bu. Norma. Ada berapa norma pemirsa? Ada 4. Jadi dia norma yang ada yang pertama sudah. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, tepuk tangan buat semua. Tadi norma itu sangat penting untuk kehidupan kita, di mana norma itu sebagai pedoman, di mana membantu kita untuk mengatur perilaku manusia agar tertib, aman, dan harmoni. Nah, kalian sudah makan permennya? Jangan lupa buang sampah di tempatnya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Karena tadi di kotak kedua kita sudah belajar tentang penerapan norma dalam kehidupan. Minggu depan kita masih masuk dalam penerapan norma dalam kehidupan. Dimana kita akan belajar lebih banyak lagi tentang penerapannya. Bisa? Bisa. Oke. Dan ibu punya tugas rumah. Nah, tugas rumahnya kalian nanti ibu akan kirimkan di WhatsApp orang tua ya, di grup orang tua ya. Nah, nanti di situ tugasnya ada tentang norma-norma juga, membahas tentang norma. Bisa? Bisa. Oke. Pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum menutup, kita berdoa ya. Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk membantu ibu berdoa. Mari kita berdoa. Siapa? Mela. Oke, Mela, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, Ayo duduk yang sopan semuanya. Ayo Mela, silakan. Oke, bilang apa nih Mela? Terima kasih, Mela. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa minggu depan dan kerja tugas ya. Jangan lupa tanya ke mama, bapak di grup WhatsApp. Ibu ada kirim tugas, bilang ya. Dan tolong kalian mengerjakannya. Jika tidak tahu, silakan tanya orang tua membantu. Jika kalian tidak mengerti, bisa tanya ibu lagi. Ya, bisa? Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti minggu depan ada hadiah lagi, bukan permen. Bisa? Jadi kasih tahu dong bunyi. Datang ya, datang sekolah. Bilang nanti minggu depan ibu akan bawa hadiah lagi. Ya. Jadi minggu depan bukan permen. Ada lagi.